ayah dan ibu ketika tidak dapat mengontrol anak-anaknya dalam bermedia sosial, maka dosa jariah itu tidak hanya didapatkan oleh anak sendiri, tetapi kedua orang tuanya akan diminta pertanggungjawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah kepada ibu dan ayah yang melihat anak-anaknya yang menyebarkan fotonya, yang memamerkan aurat di media-media sosialnya. Sebab barang siapa yang melihat foto itu dengan nafsunya, maka disitulah timbul rasa dosa yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah menyebarkan foto-foto yang tidak sesuai dengan syariat. Berita-berita hoaks yang belum jelas keasliannya telah disebar di berbagai media sosial. Inilah yang membuat terjadi pergesekan, pertengkaran, bahkan pertikaian, disebabkan karena menyebarkan berita yang belum jelas. Media sosial dapat memberikan kita keberkahan, kemuliaan ketika kita menjalankan media sosial itu dengan tuntunan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankhasna min sulmatil jahli wad-dayajir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa kadana dana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari' wa madadikal jari' wa jama'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para jamaah dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat satu tema tentang dosa jariah dalam bermedia sosial, di mana hakikatnya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, memberi wejangan kepada kita untuk senantiasa menjaga akhlak kita dalam bermedia sosial. Sebab media sosial dapat memberikan kita keberkahan, kemuliaan ketika kita menjalankan media sosial itu dengan tuntunan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah begitu banyak saudara-saudara kita yang telah menjalankan media sosialnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti apa? Seperti dosa jariah yang tidak akan terputus hingga di yaumil akhirat nanti, ketika kalian men-share sesuatu, hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya contoh gambar wanita yang tidak berjilbab. Sungguh kasihan ibu dan ayah ketika ada seorang anak yang selalu selfie-selfie, dan atas hasil selfie-selfienya itu dia bagikan terus-menerus di media sosialnya. Sungguh inilah yang dikatakan dosa jariah. Sebab ayah dan ibu ketika tidak dapat mengontrol anak-anaknya dalam bermedia sosial, maka dosa jariah itu tidak hanya didapatkan oleh anak sendiri, tetapi kedua orang tuanya akan diminta pertanggungjawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah kepada ibu dan ayah yang melihat anak-anaknya yang menyebarkan fotonya, yang memamerkan aurat di media-media sosialnya. Sebab barang siapa yang melihat foto itu dengan nafsunya, maka disitulah timbul rasa dosa yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah menyebarkan foto-foto yang tidak sesuai dengan syariat. Dosa jariah yang kedua adalah menebar berita-berita hoaks. Berita-berita hoaks yang belum jelas
keasliannya telah disebar di berbagai media sosial. Inilah yang membuat terjadi pergesekan, pertengkaran, bahkan pertikaian, disebabkan karena menyebarkan berita yang belum jelas asal usulnya. Ayolah hadirun jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sadarlah, kita ini hanya manusia yang diberikan hidup dan kehidupan Allah tidak hanya untuk menikmati dunia, tapi juga kita perlu memikirkan nanti apa yang kita tanam di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah sebab dan musabab perbuatan yang kita lakukan dan kita sebarkan. Tahukah ada salah satu sahabat datang, ya Rasulullah, berdosakah saya ketika saya melihat istriku dan anak-anakku melakukan hal yang tidak sesuai syariat? Maka Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anakmu di luar dari koridor kepemimpinanmu, maka yang akan diminta pertanggungjawabkan seorang pemimpin. Maka wahai seorang pemimpin, ayo menjaga istri dan anak-anakmu dalam menebar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya mengupload foto di Facebook. Mengupload foto di Facebook, hukumnya bisa menjadi haram ketika foto itu dikonsumsi oleh orang banyak. Oleh orang banyak, maka hukumnya menjadi haram. Maksud dikonsumsi di sini dinikmati wajah tubuhnya, memamerkan auratnya, tidak memakai jilbab, bajunya seksi, perkataannya jorok, dan mengundang hawa nafsu bagi laki-laki yang melihatnya. Inilah yang menyebabkan kita tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan terampuni dosanya, tidak akan terampuni ketika kita tidak menghapus apa yang kita sudah sebarkan. Ayolah hadirun, sebagai kesimpulan, mari ibu dan ayah kita untuk menjaga dan mengontrol terus putra putri kita, baik istri kita, untuk tidak lagi menyebarkan foto-foto yang mengumbar auratnya, untuk tidak lagi memamerkan auratnya. Sungguh satu kali kita melihat aurat seorang wanita, maka 40 hari 40 malam di dalam salah satu hadis mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menerima doa seseorang ketika melihat aurat yang disebarkan oleh putra-putri kita. Maka sadarlah sekarang. Zaman sekarang ini dunia online, dunia milenial. Ketika kita pandai membawa etika kita dalam syariat, maka insya Allah keselamatan dan keberkahan Allah cucurkan di dalam jiwa sanubari kita. Ketika kita tidak pandai menggunakan HP yang di tangan-tangan kita masing-masing, itu juga akan menyebabkan celaka bagi kita. Ketika kita tidak menggunakan media sosial dengan jalan ihdinas siratal mustaqim. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Insya Allah mari kita menjaga putra putri kita untuk tidak menebar auratnya. Semoga apa yang saya sampaikan di hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemeriksa yang melihat video saya ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia sampai akhirat dan menjaga keluarga putra putri kita dalam keselamatan dunia sampai akhirat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.